Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Gaitza Zahira Sofa dengan NIM 6320594 dari kelas 633A11. Pada pertemuan 10 ini saya akan menyampaikan tentang manajemen kas. Yang pertama yaitu definisi kas. Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang paling likuid atau paling lancar yang bisa dipergunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Yang kedua, aliran kas. Aliran kas dalam perusahaan terdapat dua, yaitu aliran kas masuk atau biasa disebut cash inflow dan aliran kas keluar yang biasa disebut cash outflow. Aliran kas ada yang kontinu dan tidak kontinu atau intermittent. Aliran kas masuk kontinu misalnya hasil penjualan produk secara tunai dan penerimaan piutang. Aliran kas masuk intermittent biasa dimisalkan pendapatan dari penyertaan pemilik perusahaan, penjualan saham penerimaan kredit dari bank, dan penjualan aktiva tetap yang tidak terpakai. Yang ketiga yaitu manajemen kas. Di dalam manajemen kas didefinisikan sebagai pengoptimasian penggunaan kas sebagai aktiva. Hal ini berarti tidak boleh terjadi kegagalan dalam pemakaian kas dan pengawasan terhadap posisi kas. Tujuan manajemen kas terdapat dua, yaitu yang pertama, likuiditas. Apa sih likuiditas? Likuiditas yaitu manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Dan yang kedua yaitu earning. Earning yaitu tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Selain itu, manajemen harus menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis. Dalam manajemen kas terdapat safety level of cash balance. Apa sih artinya? Yaitu saldo kas minimum yang perlu dimiliki oleh perusahaan untuk melindungi perusahaan dari resiko kesalahan-kesalahan saldo kas. Safety level of cash balance sebaiknya ditetapkan untuk periode normal dan periode puncak. Periode puncak adalah periode di mana kebutuhan akan kas memuncak. Terdapat rumus yaitu jumlah hari yang diinginkan dikali rata-rata harian pengeluaran kas. Berikut ada contoh 2 soal. Contoh pertama. Perusahaan Maju Jaya menetapkan bahwa safety level of cash harus cukup untuk menutup pengeluaran selama 7 hari. Pengeluaran kas rata-rata sehari berjumlah Rp600.000. Jadi safety level of cash balance sama dengan 7 dikali Rp600.000 dan hasilnya sebesar Rp4.200.000. Contoh kedua. Selama 3 hari puncak dalam bulan Agustus, pengeluaran kas perusahaan Maju Jaya berturut-turut sebesar Rp750.000 dan Rp800.000 dan Rp850.000. Rata-rata pengeluaran kas yaitu Rp800.000. Bila mana jumlah hari yang diinginkan pada periode puncak adalah 5 hari, maka safety level of cash balance pada periode puncak perusahaan Maju Jaya adalah 5 dikali Rp800.000 dan hasil yang didapatkan sebesar Rp4.000.000. Dan yang terakhir yaitu menentukan saldo kas optimal atau model Baumol. Di sini ada rumusnya.
yaitu biaya total sama dengan biaya simpan ditambah biaya transaksi, atau TC sama dengan kurung buka C per 2 kurung tutup I ditambah kurung buka T per C kurung tutup pangkat B. Atau bisa C sama dengan 2 dikali B dikali T dibagi I pangkat setengah. Setengah ini bisa diartikan dengan akar. Keterangannya, C sama dengan saldo kas optimal yang akan kita cari, I tingkat bunga, T total kebutuhan kas dalam satu periode, dan B biaya order kas. Berikut ada contoh model persediaan untuk kas atau model Baumol. Misalkan kebutuhan kas perusahaan selama 1 bulan sebesar 20 juta, perusahaan memperoleh kas dengan menjual surat berharga. Biaya transaksi perolehan kas adalah 10.000, sedangkan tingkat bunga adalah 18% per tahun atau 1,5% per bulan. Saldo kas dapat dihitung sebagai berikut. Dapat dihitung dengan cara tersebut dan hasil yang didapatkan saldo kas optimalnya yaitu Rp5.163.978. Dalam periode 1 bulan, perusahaan melakukan order pengisian kas 20 juta per 163 juta sama dengan 3,9 kali atau sekitar 4 kali dibulatkan. Dan hasil yang didapatkan sebesar 77.460. Sekian penjelasan saya di pertemuan kali ini. Apabila saya ada salah kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.